Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kondisi alam Indonesia. Nah, apa saja yang akan kita bahas kali ini? Jadi Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar dan negara dengan populasi terbanyak nomor 4 di dunia. Nah, negara Indonesia itu terdiri dari 5 pulau besar dan 30 kepulauan kecil. Nah, kita akan mempelajari, kita dapat melihat dari peta konsep ya, dari keadaan alam Indonesia. Kita akan mempelajari tentang keadaan fisik dan keadaan flora dan fauna. Nah, untuk keadaan fisik, kita akan mempelajari tentang geologi, kemudian bentuk muka bumi, keadaan iklim, dan untuk keadaan flora dan fauna, kita akan mempelajari tentang keragaman dan sebaran. Nah, jadi di sini kalian dapat mengetahui apa aja sih yang nanti kalian pelajari di kondisi alam Indonesia. Kalian dapat lihat di peta konsep ini. Nah, di sini ada kondisi geologi Indonesia. Jadi Indonesia itu terletak pada pusat pertemuan dua pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkummediterania dan pegunungan Sirkumpasifik. Ingat-ingat ya, jadi Indonesia itu merupakan pertemuan dua pegunungan muda, Mediterania dan Sirkumpasifik. Nah, secara geologi, Indonesia juga terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Apa aja 3 lempeng itu? Yaitu ada lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, untuk pertemuannya, lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Itu di pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk lempeng Pasifik yang bertumbukan dengan Eurasia itu di utara Papua dan Maluku Utara. Selanjutnya untuk gunung api. Nah, gunung api di Indonesia itu memang sangat banyak, yang mana ini tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Untuk gunung berapi di Indonesia umumnya merupakan gunung yang bertipe strato, di mana ini gunungnya itu berbentuk kerucut yang tinggi dengan lereng yang curam. Untuk letusan gunung berapi yang terkenal di dunia itu di Indonesia ada gunung berapi Ambora dan Krakatau. Kemudian ada gempa bumi. Nah, gempa bumi itu terjadi karena sepanjang pertemuan lempeng dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Nah, gempa bumi ini ada dua. Yang pertama ada gempa tektonik, yang mana ini terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Nah, selanjutnya ada gempa vulkanik. Ini terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Nah, untuk fenomena tumbukan lempeng, gempa bumi itu terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan, kemudian menghasilkan getaran sampai ke permukaan bumi. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang tsunami. Jadi kalau goncangan gempa buminya itu di dasar laut, itu dapat menimbulkan tsunami. Nah, untuk gunung berapi itu merupakan lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan material dari gunung berapi. Kalau di daerah kita sini, gunung berapi yang istilahnya masih sangat jelas itu Gunung Merapi ya, karena Gunung Merapi kan sering juga aktivitasnya masih sangat aktif. Nah, selanjutnya untuk poin yang kedua itu tentang bentuk muka bumi. Nah, keadaan pulau-pulau, di mana di Indonesia itu terdiri dari 13.466 pulau di Indonesia, di mana ini merupakan menandakan bahwa di Indonesia itu merupakan sangat beragam dari pulaunya. Nah, bentuk muka bumi di Indonesia itu dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Jadi memang sangat-sangat beragam ya. Nah, kemudian yang ketiga ada kondisi iklim Indonesia. Indonesia sendiri berada di wilayah tropis, di mana ciri-cirinya itu
suhu udaranya tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius, dan curah hujan yang besar 2.500 mm per tahun. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu ada iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Nah, untuk penjelasannya, keadaan iklim di Indonesia yang pertama iklim musim. Ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Jadi karena 1 tahun 12 bulan, jadi perubahannya 6 bulan. Jadi terjadi 2 kali. Kemudian iklim tropis. Ini berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Jadi iklim tropis itu istilahnya di wilayah Indonesia yang memang daerahnya tropis. Nah, di mana ini potensi untuk terjadinya hujan itu lumayan tinggi. Yang ketiga ada iklim laut. Ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Jadi ada 3 ya, keadaan iklim Indonesia dan penyebabnya. Nah, untuk keadaan Indonesia sendiri, Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Sehingga Indonesia merupakan termasuk dalam iklim tropis. Karakteristiknya negara yang beriklim tropis. Yang pertama, suhu udara antara 20 hingga 23 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, hujan banyak dan lebih banyak dari daerah-daerah lain di dunia. Yang ketiga, terdapat 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Jadi di Indonesia cuma ada 2 musim ya, hujan dan kemarau. Yang keempat, sebagian besar tanah Indonesia dikelilingi laut atau samudra. Jadi lebih banyak lautnya dibanding daratannya. Yang kelima, tekanan udara rendah dan perubahannya perlahan dan beraturan. Jadi tekanan udaranya lebih rendah. Selanjutnya flora dan fauna. Nah, dari flora dan fauna itu nanti kan tadi di peta konsep kita akan mempelajari tentang keragaman dan sebarannya. Nah, keragaman hayati terbesar di Indonesia itu memang flora dan fauna, di mana itu merupakan yang jenisnya itu banyak di Indonesia. Di sini misalkan spesies tumbuhan. Nah, di Indonesia itu mencapai sekitar 8.000 spesies tumbuhan. Untuk spesies hewannya sekitar 2.215 spesies. Nah, untuk kategorinya yang hewan itu untuk mamalia ada sekitar 515 spesies, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Jadi memang spesies hewan di Indonesia sangat beragam. Nah, kaitan erat dengan iklim. Di sini semakin banyak air tersedia, semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh, dan karena itu semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Artinya, dengan hubungan antara flora dan fauna dan iklim itu sangat erat, di mana ketika ketersediaan air itu semakin banyak, maka flora atau tumbuhannya itu juga semakin banyak. Nah, apabila floranya semakin banyak, fauna atau hewan yang hidup atau bertahan di situ juga semakin banyak dan beragam. Jadi, istilahnya saling berkaitan. Nah, untuk persebarannya, untuk persebaran flora di Indonesia, yang pertama, jadi memang faktor-faktor yang mempengaruhi dari flora itu ada iklim, jenis tanah, kemudian tinggi rendahnya permukaan bumi, biotik atau pengaruh makhluk hidup. Nah, di Indonesia ini jenis flora yang dipengaruhi iklim itu ada 5. Yang pertama ada hutan musim. Hutan musim ini biasanya terdapat di daerah dengan suhu yang tinggi. Pada musim kemarau biasanya pohonnya itu meranggas, dan pada musim hujan itu akan tumbuh kembali. Misalnya hutan jati dan kapuk randu. Nah, ini biasanya terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang kedua, hutan hujan tropis. Biasanya ini terdapat di daerah yang curah hujannya tinggi. Misalnya itu hutan hujan tropis di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang ketiga, sabana. Nah,
sabana ini merupakan padang rumput yang diselingi pepohonan bergerombol. Ini hidup di daerah dengan curah hujan sedikit. Jadi curah hujannya sedikit. Ini biasanya banyak terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya stepa. Nah, stepa ini padang rumput yang luas. Jadi perbedaannya kalau stepa itu tidak ada pepohonannya. Nah, karena memang padang rumput yang sangat luas. Nah, kemudian stepa ini hidup di daerah yang curah hujannya sangat sedikit. Kalau sabana itu sedikit, kalau stepa sangat sedikit. Nah, ini biasanya banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya yang kelima ada hutan bakau atau mangrove, di mana hutan bakau itu biasanya hanya tumbuh di pantai yang berlumpur. Ini biasanya banyak terdapat di Sumatera bagian timur, Papua, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Selain dari 5 pembagian itu, Wallace juga membagi persebaran flora itu menjadi 3. Yang pertama, bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di mana ini floranya itu ada anggrek dan berbagai tanaman obat. Yang kedua, bagian peralihan meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Nah, ini biasanya tanamannya itu anggrek hitam, cendana, dan kayu kemiri. Untuk bagian timur itu meliputi Maluku dan Papua. Nah, ini biasanya tanamannya itu cemara laut, butun, dan ketapang. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi biar kalian juga ada gambaran ya. Ini untuk hutan musim. Contohnya misalkan hutan jati. Nah, ini kan ketika kemarau nanti mereka itu meranggas, tapi ketika penghujan itu akan tumbuh lagi. Kemudian hutan hujan tropis. Karena banyak hujan, jadi di sini memang sangat subur ya. Kalian bisa lihat sendiri jenis pohonnya. Yang ketiga sabana, padang rumput tapi ada pohon yang bergerombol. Nah, ini sabana. Untuk stepa, itu padang rumput yang sangat luas. Jadi perbedaannya kalau stepa itu nggak ada pohonnya, kalau sabana ada. Nah, yang terakhir ada mangrove. Nah, mangrove itu memang biasanya hidup di daerah pantai yang berlumpur ya. Nah, selanjutnya peta persebaran fauna di Indonesia. Jadi di sini ini garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Nah, ini tengah dan barat. Ini namanya garis Wallace. Kemudian yang memisahkan tengah dan timur ini dinamakan garis Weber. Diingat-ingat ya, kalau barat sama tengah itu Wallace, kalau tengah dan timur itu Weber. Nah, kemudian untuk sebaran dan tipe-tipenya persebaran dari fauna di Indonesia. Yang pertama ada tipe Asia. Nah, tipe Asia itu biasanya tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contohnya itu mamalianya itu ada gajah, macan, tapir, badak bercula, banteng. Untuk reptilnya itu bisa ular, buaya, tokek. Untuk burungnya, burung hantu, gagak, jalak, merak. Untuk ikan tawar biasanya pesut, dan itu biasanya di Sungai Mahakam. Nah, ini contohnya gajah di tipe Asia ya, gajah, harimau, badak bercula 1, banteng. Jadi yang istilahnya yang memang besar gitu loh, yang hewannya lumayan besar-besar itu di tipe Asia. Kemudian yang kedua tipe Australia. Ini biasanya di Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara. Nah, contohnya di sini ada kuskus, kemudian cenderawasih, landak, dan kasuari. Jadi di sini tipe Australia itu beberapa berukuran besar tapi juga tidak terlalu besar. Jadi berbeda dengan tipe Asia yang memang kebanyakan itu hewannya atau faunanya itu besar-besar. Nah, kemudian yang ketiga tipe peralihan. Di sini contohnya ada anoa, komodo, burung maleo, dan babi rusa. Nah, untuk tipe peralihan ini biasanya berdasarkan segi dan jenis boleh jadi fauna tipe ini tidak sebanyak fauna tipe Asia dan Australia. Jadi di tipe peralihan ini jumlahnya itu tidak terlalu banyak atau lebih banyak
lebih banyak tipe Asia dan Australia. Jadi di sini sangat terbatas ya. Tapi ada juga fauna tipe di Australia dan Asia itu ada di tipe peralihan ini, dimana di kawasan tipe peralihan ini istilahnya itu yang bisa membedakan dengan kawasan lain di dunia. Jadi memang istilahnya benar-benar ada di Indonesia gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.